Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau menjelaskan sedikit tentang mata kuliah historiografi yang biasanya diampu oleh jurusan IPS, pendidikan IPS. Kemudian ada lagi jurusan pendidikan sejarah dan ilmu sejarah. Itu pasti mengampu atau melakukan suatu kegiatan kuliah dengan mata kuliah historiografi. Nah, tonton terus ya videonya. Nah, untuk teman-teman yang nonton video kali ini, mungkin teman-teman mahasiswa atau guru atau murid-murid SMA. Biasanya kalau di SMA itu historiografi diajarkan waktu semester 1 kelas 10 ya. Kalau menurutku itu terlalu berat karena lebih ke penulisan sejarah ya, maksudnya penelitian sejarah gitu. Jadi di SMA itu ada mata pelajaran penelitian sejarah. Kalau menurut saya itu berat. Kenapa? Karena SMA itu kurang cocok yang seperti itu gitu. Itu adalah lebih cocok ke mungkin pengenalan aja, tapi kalau menurut saya mata kuliah yang penelitian sejarah yang ada hubungannya dengan historiografi itu agak berat begitu. Nah, dalam video kali ini aku mau membahas tentang historiografi. Jadi mata kuliah ini tuh biasanya diberikan untuk mahasiswa sejarah, ya. Aku dulu S1, S2 dapat historiografi, tapi S1-nya tuh nggak begitu mendetail ya, dosenku kalau ngajar. Aku S2 baru mendetail ngajar diajar oleh siapa ya kemarin? S2 aku dulu yang ngajar itu Bu Juli, Prof Juli. Sama lupa aku siapa yang ngajar. Intinya itu mendetail. Nah, dalam video kali ini saya mau membahas tentang historiografi. Sebelumnya, kalau membahas tentang historiografi tidak terlepas dalam metodologi sejarah. Di dalam metodologi sejarah itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pemilihan topik, kedua adalah heuristik atau pengumpulan sumber, yang ketiga adalah kritik, keempat interpretasi, dan kelima baru historiografi. Historiografi itu adalah artinya penulisan sejarah. Nah, jadi historiografi itu berasal dari bahasa Latin historia, yang berarti sejarah atau bukti bijaksana seperti itu ya. Kemudian historiografi dalam mata kuliah yang biasa diberikan di kampus-kampus sejarah yang jurusan sejarah itu mempelajari karya-karya sejarah gitu. Jadi karya-karya kalau di Indonesia mulai dari karya-karya Hindu-Buddha yang ditulis oleh pujangga-pujangga sampai karya-karya kayak karya-karya orang. Kemudian setelah pujangga ikan Hindu-Buddha ya, kemudian kolonial ya, yang nulis orang kolonial, orang Indonesia juga ada yang jadi pujangga gitu, kayak Ronggo Warsito kan juga. Terus kemudian ada yang setelah kolonial, ada yang nasional itu tadi. Nah, jadi historiografi itu lebih tepatnya itu secara harfiah bisa diartikan tulisan tentang penulisan sejarah. Tetapi dalam mata kuliah historiografi itu lebih ditekankan untuk mempelajari karya-karya sejarah, mulai dari zaman Hindu-Buddha sampai zaman kontemporer, bisa sampai tahun 2020 lah, kan sudah lampau ya. Kemudian aku punya contohnya karya historiografi. Contoh historiografi yang tradisional itu aku punya bukunya ini. Sebenarnya banyak ya, tapi cuman aku contohnya ini. Historiografi tradisional ini adalah Bapak Diponegoro.
Kalau membahas tentang Babad Diponegoro ini ditulis oleh Pangeran Diponegoro yang banyak mistisnya juga di dalamnya. Jadi kayak pangeran itu punya kekuatan spiritual begitu. Dan babad ini ditulis dengan tembang gitu loh. Apa namanya? Kayak Kinanti, Pucung, Sinom, Dandanggulo, kemudian ada lagi yang apa namanya Mocopat ya, ditulis Mocopat, ditembangkan gitu kalau orang Jawa. Ini ditulis setelah adanya Babad Tanah Jawi. Jadi Babad Diponegoro ini juga terinspirasi dengan Babad Tanah Jawi, karena di dalam Babad Diponegoro itu ada di dalamnya juga berkisah tentang Babad Tanah Jawi ya gitu. Nah, ini ditulis pada saat pangeran itu di penjara atau ditangkap di Manado. Setelah Babad Diponegoro, ini contoh historiografi tradisional. Nah, aku punya contoh historiografi modern. Nah, ini perdagangan dan masyarakat Indonesia. Kemudian ada lagi Nusantara, Bernard H.M. Fleck. Ini contoh historiografi modern. Jadi kalau historiografi modern itu lebih analisis. Kalau contoh karya historiografi tradisional itu lebih ke hiperbola. Mistis-mistisnya itu sangat kuat dan tidak menggunakan penulisan sejarahnya, itu tidak menggunakan sumber-sumber yang ada juga ada sumber, tapi cuman lebih mengedepankan kayak budaya-budaya yang berkembang pada saat itu. Oke, jadi kan jadi berdasarkan pernyataan saya itu historiografi ada dua ya. Pertama historiografi tradisional dan kedua historiografi modern. Kalau historiografi tradisional itu lebih ke religio magis, kemudian istana sentris, karena juga contohnya ini juga istana sentris banget, karena yang dibicarakan juga tentang internal istana yang Jogja yang sangat buruk karena dimasuki oleh Belanda seperti itu. Ini juga historiografi tradisional. Kemudian kalau itu kan yang masa Islam. Kalau contoh historiografi tradisional masa Hindu-Buddha itu contohnya Kakawin Negara Kertagama, Kakawin Pararaton, kemudian Baratayuda, Tantu Panggelaran seperti itu. Terus kalau di masa Islam tadi seperti Babad Diponegoro, Sera Centini, Gatoloco, Sera Darmo Gandul, Babad Alit, Babad Gresik, Babad Mataram, kemudian udah banyak lah. Kemudian setelah historiografi tradisional ada lagi historiografi modern. Nah, historiografi modern itu ditulis pada mulanya historiografi modern itu kalau sudah melakukan suatu penulisan sejarah secara kritis dan analitis ya, itu ya. Oke. Historiografi modern itu juga menggunakan pendekatan historiografi tradisional juga gitu. Contohnya suatu sejarawan menafsirkan apakah benar seorang Ken Arok itu lahir dari Ken Endok dengan dewa Brahma. Kalau ditafsirkan, dianalisiskan juga itu sejarawan juga menggunakan sumber Pararaton, sejarawan modern juga menggunakan sumber Pararaton. Tapi kalau diinterpretasikan, sejarawan modern itu lebih mengatakan mungkin saja Ken Arok itu adalah anak dari Tunggul Ametung. Oleh karena itu Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok karena Ken Arok ingin balas dendam gitu. Itu interpretasinya bisa seperti itu ya. Tapi historiografi modern itu juga bukan metodologi baru dan bukan transformasi dari historiografi tradisional. Dan ciri-cirinya itu murni masa lalu.
Tetapi kalau historiografi modern di Indonesia yang nulis orang Indonesia, itu fungsinya untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru pada masa Orde Baru. Ya memang kan sejarah itu ditulis oleh orang pemenang ya, yang berkuasa gitu. Ya sah-sah saja lah. Yang penting bisa diluruskan gitu. Jadi sejarah itu memang ditulis untuk orang pemenang, tetapi menurut buku teks bahwa ciri-ciri historiografi modern itu tidak untuk melegitimasi kekuasaan, itu tidak benar. Sejarah itu pasti untuk melegitimasi kekuasaan. Contohnya di Orde Baru, tetapi sekarang banyak sudah pelurusan sejarah pada masa Orde Baru seperti itu. Oke. Itu tadi historiografi ya. Jadi historiografi itu adalah penulisan sejarah. Jadi kalau di mata kuliah itu mengenal karya-karya sejarah gitu loh. Oke. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.